antara mimbarku yang asli, mimbar yang dulunya adalah unggur kurma, antara mimbar ini dengan kuburku disebutkan adalah kebun surga, tempat yang asalnya di surga diturunkan ke dunia ini, yaitu yang disebut Raudhah. Mimbarnya kekasihku Rasulullah SAW, yang dulunya beliau kalau berkhutbah berdiri di atasnya. Apakah mimbar itu? Yaitu unggur dari kurma yang sudah mati. Maka ada seorang perempuan yang sangat cantik dan cinta dan kaya. Dia selalu memperhatikan bagaimana supaya Rasulullah senang. Dia membikinkan mimbar dari kayu jati. Selesai mimbar diserahkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW meninggalkan unggur kurma tadi, menuju kepada mimbar yang dibikinkan oleh perempuan yang cinta kepadanya itu. Pada ketika itu jelas dan nyata terdengar suara tangis yang luar biasa, dengungan-dengungan kesedihan yang didengar oleh semua sahabat, baik yang di dalam masjid maupun yang di luar. Apakah suara itu? Suara itu adalah menangis karena udah ditinggalkan oleh Rasulullah. Tidak lagi batis dan kaki Rasulullah ada menginjak dia. Di samping demikian, ditambah lagi ketakutan. Kalau sudah aku di dunia ini terpisah dengan Rasulullah, jangan-jangan di nanti akhirat nanti aku pun terpisah juga. Dua dorongan yang keras ini kepada si pohon kayu itu, itulah yang mengeluarkan air matanya, suara tangisnya. Anak-anakku semua, ini adalah satu punggur kurma cinta dan rindunya kepada Rasulullah SAW, sehingga tidak senang hatinya kalau jauh dengan Rasulullah di dunia, karena takut nanti di akhirat lebih jauh lagi. Bagaimana keadaan kita terhadap Rasulullah, yang mana kita ini sebaik-baik umat? Kita adalah manusia, kita orang yang muslim dan mukmin. Apakah kita terlalu jauh dari Rasulullah, mencocorkan air mata, kurang tidur, kurang makan, badan kita kelihatan kurus karena penyakit kerinduan yang tidak bisa diobati dan sembuh. Penyakit ini terkecuali ketemu dengan kekasih dan kecintaannya itu. Barang siapa rindu bertemu Rasulullah, maka Rasulullah lebih rindu bertemu dia. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulullah SAW. Ditanya oleh sahabat, suara tangis apakah itu hai kekasihku? Rasulullah mengatakan, itulah suara punggur kurma. Dia takut dan rindu kepadaku. Dia maunya jangan terpisah dengan aku.
Tapi namun tulisan takdir sudah terjadi. Apa yang mau dikatakan? Kalau di dunia dia terpisah dengan aku, di akhirat nanti dia bersama-sama aku. Sekarang hai sahabatku, Allah berizinkan kepada aku bahwasanya dia akan menjadi tempat kedudukanku di surga nanti. Anak-anakku semua, begitulah satu pohon kayu yang rindu bersama-sama Rasulullah terus menerus, pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang daripada umatnya sendiri, manusia, apalagi cucunya, yang satu-satunya di zaman sekarang ini dikenal oleh di mana-mana dunia bahwa dia adalah karam di lautan cinta kepada Al-Habibul A'zam sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wad-daraji. كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج. ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج. وزمان أنت حاكمه زلم فيه من العوض. وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج. فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلد. كل يوم أرتجي فرجا رب عدل منك بالفرج. كل يوم أرتجي فرجا رب عسر منك بالفرج. كل يوم أرتجي فرجا رب عسر منك بالفرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
di tempat masjidnya Rasulullah SAW. Di sana ada satu tiang yang menjadi kenangan setiap masa, disebut tiang taubat, di mana ada 3 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu beberapa bulan tidak pernah tidur dan makan dan minum dan berteman karena merasa dosanya sangat berat. Maka tatkala yang bertiga ini datang ke satu tempat, yaitu tiang itu, Allah Ta'ala menurunkan ayat bahwa yang 3 itu adalah diampuni dan dimaafkan segala dosa dan kesalahannya. Sayugianya bagi orang yang berada di masjidnya Rasulullah, dia minta ampun kepada Allah di dekat tiang taubat itu. Firman Allah Ta'ala, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, 3 orang sahabat yang diterima taubatnya. Di sana lagi ada satu tiang yang setiap kali baginda kekasihku Rasulullah SAW dan kerinduanku ini, ya Rasulullah, beliau selalu bersandeng-sandeng menghadap akan tamu-tamu yang datang kepadanya, yaitu di samping pintu rumahnya anak kandungnya Fatimah Zahra'il Batul. Maka kalau kita ke sana, marilah kita menuju tiang itu dan kita menghadirkan serasa Rasulullah bersandar di sana, dan kita datang membawa dosa yang banyak ke sana, memohon kepada Rasulullah supaya memberi syafaat atau mendoakan kepada Allah agar supaya dosa-dosa kita ini dibersihkan Allah Ta'ala sampai akhir umur. Di sana terdapat lagi ada sejarah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ratusan orang yang dipimpin, dikepalai oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu jamaah rombongan daripada sahabatnya yang tidak menghendaki dunia dan akhirat, tetapi menghendaki Allah dan Rasulnya sahaja. Rombongan Abu Hurairah tidak ikut kerja dunia dan kerja akhirat, tidak mengharapkan surga lepas neraka, tapi semata-mata karena rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada Rasulullah SAW diberi orang minuman, susu dan lainnya, maka Rasulullah memanggil, ya Abu Hurairah, bawalah teman-temanmu semua ke depan tuh. Setelah berkumpul di depan Al-Habib Sallallahu Alaihi Wasallam, susu yang segelas kecil ini diserahkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana semuanya hampir meninggal dunia karena lapar. Baginda pun demikian. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tatkala itu Rasulullah memanggil Abu Hurairah dan menyerahkan segelas cangkir susu itu untuk dibagi-bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain lebih dahulu, sebelum Abu Hurairah dan dirinya